ADHD kepanjangannya adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau gangguan hiperaktivitas dan pemusatan perhatian ya. Jadi ini merupakan suatu gangguan perkembangan nih pada anak. Biasanya sebelum umur 12 tahun kita bisa melihat nih gejala-gejala dari ADHD ini. Nah, ADHD ini bisa dilihat di dua situasi biasanya, saat situasi di rumah dan situasi di sekolah atau di tempat kerja. Baru kita bisa simpulkan yang bersangkutan memang mengalami ADHD. ADHD itu ada 3 dia jenisnya. Yang pertama adalah inatensi, yang kedua adalah hiperaktivitas dan impulsivitas, dan yang ketiga adalah campuran antara inatensi dan hiperaktivitas impulsivitas. Penyebab dari ADHD ini itu dimulai memang ada 3 faktor ya. Yang pertama memang faktor biologi dari genetiknya. Yang kedua itu adalah selama masa dalam kandungan. Kalau ibu yang sedang hamil ini, sedang mengandung, mengalami infeksi penyakit tertentu, atau asupan nutrisi yang kurang, ada sakit yang berat, itu bisa mempengaruhi itu. Riwayat trauma kepala, benturan di kepala, jatuh atau kecelakaan bisa juga demikian. Dan berbagai pengalaman psikologis ya, yang negatif itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak. Atau situasi sosial yang sedang dihadapi gitu ya. Ada misalnya masalah di keluarga, ada orang tua yang ribut misalnya, sampai ke perceraian. Itu bisa menjadi trigger pemicu ya. Jadi multifaktor penyebabnya dari suatu gangguan yang kita kenal dengan ADHD. Gejala ADHD kita lihat di setiap kelompok gejalanya. Yang pertama adalah inatensi. Nah, seperti namanya, yang bersangkutan itu sulit untuk bisa fokus pada hal-hal yang detail gitu ya. Kemudian dia juga tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya rumit atau membutuhkan waktu yang lama untuk berkonsentrasi. Yang bersangkutan juga biasanya sering kehilangan barang-barangnya gitu ya. Dan juga seringkali dalam keseharian itu dia kelihatan tidak memperhatikan apa yang diterangkan oleh gurunya, oleh misalnya orang tuanya di rumah, tidak bisa merespon pembicaraan dengan baik, dan mudah sekali terdistraksi dengan hal-hal yang kemudian muncul dalam satu waktu saat dia sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan. Nah, itu adalah gejala inatensi. Nah, kemudian ada lagi gejala hiperaktivitas dan impulsivitas. Nah, seperti namanya juga, yang bersangkutan tuh nggak bisa diem dia gitu ya. Kadang-kadang pada anak itu bisa lari sana, lari sini, naik kursi, naik meja, naik ke lemari. Kemudian kalau ada orang ngomong seling disela, belum selesai orang berbicara, dia langsung berbicara berikutnya gitu ya. Terus yang bersangkutan juga itu seperti apa ya, robot yang baru dikasih baterai yang baru gitu ya. Jadi bergerak ke sana ke sini terus, itu seperti memiliki banyak energi. Dan ini menyebabkan seringkali gangguan ya, konflik, masalah dengan teman-teman, dengan guru, dan juga di rumah mungkin dengan saudara dan orang tuanya. Nah, 2 gejala ini, inatensi dan hiperaktivitas serta impulsivitas ini, itulah yang kemudian kita kenal dengan gejala-gejala dari ADHD. Kita sekarang ini mengenal yang namanya adult ADHD gitu ya. Jadi adalah ADHD di usia dewasa. Nah, itu pun memiliki kriteria yang kurang lebih sama ya. Yang bersangkutan sulit untuk bisa fokus kepada suatu pekerjaannya tertentu, sering lupa-lupa gitu ya. Dan juga hiperaktivitas, nggak bisa diem gitu ya. Sehingga seringkali pekerjaan-pekerjaan itu akhirnya tidak terselesaikan dengan optimal. Nah, ini juga yang perlu kita kenalin tentunya. Karena ADHD di masa anak dan remaja itu bisa berlanjut juga sampai ke masa dewasa. Sehingga kita bisa melihat orang dewasa juga yang mengalami gejala-gejala ADHD. Penanganan untuk ADHD ini kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama itu adalah dengan pemberian obat-obatan atau farmakologi. Ada obat yang kita kenal dengan nama psikostimulan. Contohnya kalau di Indonesia kita punya nama obat itu metilfenidat. Nah, ini akan membantu yang bersangkutan bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, dan tidak terjadi hiperaktivitas. Obat-obatan yang lain juga kadang-kadang diperlukan ya. Misalnya kalau kondisi moodnya lagi terganggu, kita perlu obat mood stabilizer. Atau kalau misalnya ada halusinasi, itu ada obat antipsikotik. Agak depresi, ada obat antidepresan yang akan juga bisa membantu. Nah, golongan terapi lainnya adalah non-farmakologi atau terapi tanpa obat. Nah, salah satunya yang penting adalah terapi perilaku atau behavior terapi. Bagaimana anak dengan ADHD ini bisa kemudian dilatih perilaku baru yang lebih positif dalam kehidupannya. Satu terapi lain yang juga sangat bermanfaat pada ADHD, kita sebut namanya terapi neurofeedback. Nah, terapi neurofeedback itu adalah suatu terapi yang baik sekali untuk anak dengan ADHD. Kita mengetahui kalau di otak kita ini banyak gelombang-gelombang otaknya ya. Ada gelombang delta, gelombang theta, gelombang alfa, dan gelombang beta. Nah, pada anak dengan ADHD itu gelombang betanya rendah sekali dia, sehingga dia sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Dengan suatu alat terapi yang namanya neurofeedback, maka anak ini akan ditempel elektrode di kepalanya, kita akan bisa lihat gelombang otaknya, dan kemudian dia berlatih gelombang otak yang tidak seimbang itu dengan melihat layar monitor, menggerakkan gambar yang di layar tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu juga merupakan terapi non-farmakologi atau tanpa pengobatan yang akan bisa membantu anak dengan ADHD ini agar dia bisa pulih dan berfungsi seperti sedia kala. Sekian pembahasan mengenai ADHD.